Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Rahmawati dari kelas Biologi C semester 6. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai RPP yang telah saya buat, yakni RPP Biologi kelas 11 semester ganjil dengan KD 3.7 dan 4.7 mengenai materi sistem pencernaan. Adapun pembuatan RPP ini yakni adanya mata kuliah telaah kurikulum biologi. Dosen pengampu Pak Bambang Ekanara MPD. Yang pertama yaitu identitas mata pelajaran. Adapun beberapa kategori di sini, yang pertama ada sekolah, SMA atau MAN, mata pelajaran biologi, kelas 10 semester ganjil, materi pokok sistem pencernaan, alokasi waktu 2 minggu kali 4 jam pelajaran per 45 menit. Dalam pelaksanaannya dilakukan 180 menit per pertemuan. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. KD 3.7 menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Adapun IPK-nya di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu menganalisis zat makanan yang diperlukan tubuh manusia sehari-hari dari berbagai sumber informasi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi salah satu bagian saluran pencernaan hewan ruminansia dan saluran pencernaan manusia melalui berbagai media informasi dan mengenali posisi alat dan kelenjar pencernaan serta fungsinya. Nah, selanjutnya yaitu membandingkan organ pencernaan makanan manusia dengan hewan ruminansia yang menggunakan gambar atau karta. Yang terakhir itu mengidentifikasi gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan. KD 4.7 menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan yang dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu serta teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan. Adapun di sini IPK-nya yakni menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu serta teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran. Di sini ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menganalisis zat makanan yang diperlukan tubuh manusia sehari-hari dari berbagai informasi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi salah satu bagian saluran pencernaan hewan ruminansia, saluran pencernaan manusia yang melalui berbagai media informasi dan mengenali posisi alat dan kelenjar pencernaan serta fungsinya. Yang ketiga, yaitu membandingkan organ pencernaan makanan manusia dengan hewan ruminansia yang menggunakan gambar atau karta. Yang keempat, yaitu mengidentifikasi gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan. Yang kelima yaitu menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan yang dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu serta teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan. Adapun materi pembelajaran yang akan disampaikan di sini ada 4 materi pokok. Yang pertama yaitu zat makanan, yang kedua yaitu sistem pencernaan manusia, yang ketiga yaitu sistem pencernaan hewan yang meliputi burung dan serangga, dan yang terakhir yaitu gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan. Selanjutnya di sini ada pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Pendekatan yang digunakan pada pembelajaran yang akan dilakukan yaitu
pendekatan saintifik. Mengapa? Karena pendekatan saintifik ini memang sudah umum digunakan dalam pembelajaran biologi. Selain itu, alasan menggunakan pendekatan saintifik ini karena pada kurikulum 2013 diwajibkan untuk diterapkan, serta pendekatan saintifik ini dalam pembelajarannya menggunakan cara-cara ilmiah atau yang dikenal dengan 5M, yakni mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mencipta dalam menghadapi suatu masalah sehingga hasilnya dapat dianggap lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan tradisional, serta dapat meningkatkan keseimbangan antara soft skill dan hard skill dari peserta didik yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang selanjutnya yaitu ada model pembelajaran. Pada model pembelajaran ini saya menggunakan dua model pembelajaran. Yang pertama yaitu discovery learning dan yang kedua yaitu problem based learning. Alasan menggunakan model discovery learning ini yakni dalam rangka menerapkan kurikulum 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sangat menyarankan model pembelajaran ini karena untuk mengembangkan ketiga aspek utama tersebut. Yang pertama yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor. Penguatan proses pembelajaran di mana siswa diarahkan untuk mencari tahu atau mendiscovery, berinteraksi dengan sesama, mencari jawaban dengan berkolaborasi, serta meningkatkan keaktifan dan minat siswa. Yang kedua yaitu problem based learning. Alasan saya menggunakan model problem based learning ini yakni agar siswa dapat lebih memahami konsep yang diajarkan, sebab mereka sendiri yang akan menemukan konsep dari pembelajaran ini, sehingga siswa di sini dilibatkan secara aktif untuk memecahkan masalah dan menuntut keterampilan berpikir siswa lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu ada metode pembelajaran. Pertama ada ceramah. Penggunaan metode ceramah pada materi ini sebagai pembuka atau pemberian stimulasi untuk peserta didik agar peserta didik tidak pusing atau tidak mendapatkan gambaran dari materi-materi yang akan disampaikan. Yang kedua yaitu ada diskusi. Metode ini sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah atau problem solving, sehingga mendorong siswa berpikir kritis dan mampu mencari solusi, serta mengembangkan sikap menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya itu ada tanya jawab. Tanya jawab ini dapat merangsang siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam proses pembelajaran, sehingga bisa digunakan untuk mengukur seberapa jauh siswa dalam menguasai materi serta mengembangkan keberanian dalam mengungkapkan pendapatnya. Yang terakhir yaitu pengamatan atau observasi atau bisa dikatakan dengan praktikum. Metode ini sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahunya siswa, meningkatkan aktivitas siswa sehingga memiliki motivasi belajar yang tinggi dan mengembangkan sifat ilmiah siswa atau peserta didik. Yang selanjutnya yaitu ada alat, media, dan sumber ajar. Media dan alat ada PPT, laptop, proyektor atau worksheet, dan lembar penilaian. Bahan ajar yang ada modul buatan guru yang telah dibuat oleh saya sendiri, dan sumber belajar ada dari buku Septiani 2013 panduan belajar gawe kelas 10, buku referensi yang 8, modul buatan guru serta peserta didik di
persepsi tersebut, maka peserta didik akan merespon pertanyaan yang diberikan guru berkaitan dengan materi pembelajaran atau bisa dikatakan dengan motivasi. Waktunya untuk pendahuluan ini hanya 15 menit. Yang selanjutnya itu ada kegiatan inti. Ini pada pertemuan pertama terlebih dahulu. Untuk waktunya memakan waktu sekitar 150 menit. Adapun kegiatannya yang pertama itu peserta didik diberikan motivasi atau rangsangan terlebih dahulu mengenai materi agar memusatkan perhatian pada topik materi dengan memberikan sebuah gambar yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari. Kedua itu guru menjelaskan hubungan gambar dengan materi yang akan dipelajari. Jadi guru menjelaskan terlebih dahulu kepada siswa agar siswa dapat memiliki gambaran yang akan dipelajari materinya hari ini seperti itu. Yang ketiga itu peserta didik mengamati dengan seksama materi sistem pencernaan manusia dalam bentuk gambar, video, atau slide presentasi yang disajikan dalam mencoba menginterpretasikannya. Selanjutnya itu peserta didik menyusun daftar pertanyaan yang belum dapat dipahami dan mengajukannya pertanyaan dengan materi sistem pencernaan manusia kepada guru. Selanjutnya yaitu peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok untuk melakukan kegiatan praktikum uji zat makanan sederhana secara berkelompok. Selanjutnya itu peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil membaca atau pengamatan dengan cara menggunakan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kegiatan. Selanjutnya itu peserta didik menyampaikan hasil praktikum yang telah dilakukan. Terakhir itu guru dan peserta didik membuat kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan. Nah, adapun di sini kegiatan inti pada pertemuan kedua, yang pertama itu seperti biasa peserta didik diberikan motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi yang akan disampaikan kali ini atau pada hari itu. Peserta didik membandingkan gambar sistem pencernaan manusia dan hewan ruminansia yang disajikan oleh guru. Guru memberikan kesempatan untuk peserta didik untuk bisa berpendapat mengenai gambar yang akan disajikan. Selanjutnya itu peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok untuk membahas mengenai materi gangguan dan kelainan sistem pencernaan. Lalu peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data dan hasil pengamatan dengan cara mengolah informasi dari materi gangguan dan kelainan sistem pencernaan dengan bantuan studi literatur dari berbagai buku dan akses internet. Lalu peserta didik menyampaikan hasil diskusi dengan materi gangguan kelainan sistem pencernaan berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan maupun tulisan dan meminta kelompok lain untuk menanggapinya. Selanjutnya yaitu guru dan peserta didik membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. Kegiatan penutupan pertemuan 1 dan pertemuan 2 sama. Yang pertama itu peserta didik diberikan kesempatan untuk mengungkapkan kesulitan yang ditemui saat pembelajaran atau dikatakan dengan refleksi. Yang kedua itu guru memberikan reward atau sebuah hadiah untuk peserta didik yang berperan aktif dalam setiap diskusi. Kemudian guru menginformasikan rencana kegiatan pada pertemuan berikutnya. Lalu yang terakhir itu guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah dan salam untuk waktunya 15 menit. Sehingga pada kegiatan pembelajaran ini jika waktunya digabungkan seluruhnya waktunya yakni 180 menit. Yang selanjutnya itu ada instrumen penilaian. Penilaian yang diutamakan pasti yakni yang pertama sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun untuk penilaian sikap di sini penilaiannya berupa perilaku atau sikap peserta didik sehari-harinya saat pembelajaran berlangsung, maupun itu sedang berdiskusi atau sedang praktikum dan lain sebagainya dalam tahap pembelajaran. Yang kedua yaitu ada pengetahuan. Di sini ada tes lisan, tes tulis berupa pilihan ganda dan pengajar. Dan selanjutnya yaitu ada keterampilan. Penilaian saat praktikum atau pengamatan diskusi dan presentasi.
sama, JJ jujur, TJ tanggung jawab, DS disiplin. Dan skor maksimal sama dengan jumlah sikap yang dinilai dikali jumlah kriteria. Jumlah skor dibagi sikap yang dinilai dikali 100. Maaf, ini 100-nya tidak ke bawah. Selanjutnya penilaian pengetahuan. Di sini untuk penilaian pengetahuan, pengetahuan ini kan ada tes lisan, ada tes pilihan ganda dan tugas mandiri. Di sini yang di tabel ini merupakan salah satu contoh tabel untuk tes lisan. Adapun aspek pengetahuan dinilai dengan kriteria di sini bisa dilihat saja. Ada catatan di sini, dinilai dengan jumlah yang benar dibagi dengan jumlah skor. Jumlah soal yang dikalikan dengan 100. Penilaian keterampilan ada dua, yang pertama yaitu ada penilaian kinerja dan yang kedua yaitu penilaian diskusi. Bisa dilihat teman-teman. Di sini sudah jelas dan keterangannya pun sudah jelas. Adapun di sini keterangannya cara mencari nilai sama dengan jumlah skor yang diperoleh siswa dibagi dengan jumlah skor maksimal dikali skor ideal. Terima kasih. Mohon maaf jika dalam presentasi kali ini